semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya bagi warga belajar dimanapun kalian berada. Jangan lupa selalu semangat buat belajar, rajin belajar supaya nilainya tetap bagus di sekolah, oke? Dan pengetahuannya juga nambah. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran yang sama seperti biasa bersama saya Kamila. Mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah pendidikan Pancasila dan keluarga negara. Oke, untuk kelas 6 dengan tema bersama meskipun beragam. Judul yang kita angkat hari ini adalah keragaman ekonomi dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kalian masih ingat gak Bhinneka Tunggal Ika itu artinya apa? 1, 2, 3. Iya, Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Menarik hari ini ya judulnya. Jadi keberagaman itu bukan hanya sekedar pada suku, ras, agama, kepentingan masing-masing orang, tapi kita hari ini membahas mengenai keragaman dalam konteks ekonomi di Indonesia. Oke, next selanjutnya. Jadi negara kita itu disebut negara agraris dan juga negara maritim. Indonesia memiliki dua julukan karena apa? Karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Jadi wajar saja ketika mendengar kalimat Indonesia adalah negara agraris dan Indonesia adalah negara maritim. Gitu. Bisa dilihat juga di peta bahwasanya kebanyakan adalah wilayah perairan. Oke, kita bedakan yang pertama adalah negara maritim. Negara maritim itu ciri-cirinya wilayah perairannya lebih luas dari daratan. Bisa dilihat pada peta Indonesia yang sudah tergambar. Kemudian sumber daya alam laut yang melimpah, ikan-ikan, terumbu karang dan segala macam sangat cantik-cantik dan beragam dan sangat banyak jumlahnya ya. Kemudian yang ketiga ciri-cirinya banyaknya yang bekerja sebagai nelayan gitu ya. Adapun fun fact-nya, Indonesia ini memiliki 17.500 pulau besar dan kecil. Bangga nggak? Kemudian 70% wilayahnya adalah perairan. Kelihatan ya, 30%-nya adalah daratan. Jadi Indonesia itu negara yang dikelilingi oleh wilayah perairan. Makanya disebut negara maritim gitu. Di sini juga disebutkan ada dua kegiatan ekonomi. Yang pertama satu kegiatan ekonomi kelautan dan yang kedua ada kegiatan ekonomi maritim. Apa sih kegiatan ekonomi kelautan itu? Bisa dibaca bahwasanya kegiatan ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir, di lautan maupun di darat yang menggunakan jasa dan sumber daya alam kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa seperti nelayan mencari ikan menggunakan kapal biasanya ya. Usaha pengawatan ikan pantai itu biasanya ikan asin yang dikeringin kayak gitu. Terus usaha budidaya rumput laut yang biasanya dimasukin di es cendol, dibikin agar-agar gitu. Adapun ini pengeringan garam, mutiara dan masih banyak lagi. Kalau kegiatan ekonomi kelautan kalian bisa menjumpai seperti budidaya anak penyu dan segala macam. Yang kedua ada kegiatan ekonomi maritim. Kegiatan ekonomi maritim ini adalah kegiatan ekonomi yang mencakup mengenai transportasi laut, industri galangan kapal, perawatan kapal, dan pengoperasian pelabuhan maupun jasa-jasa yang terkait seperti jasa penyeberangan antar pulau, usaha pembuatan kapal, usaha perbaikan kapal, dan lain sebagainya. Misal kayak Merak Bakauni itu buat penyeberangan antar pulau. Pelabuhan itu adalah kegiatan ekonomi maritim yang dikelola oleh negara ya teman-teman. Oke, yang kedua, kenapa sih Indonesia disebut negara agraris? Jadi Indonesia disebut negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan.
Indonesia memiliki hasil tani sangat beragam seperti beras, singkong, kacang tanah, tembakau, kedelai, merica, kelapa sawit, teh, gula, dan masih banyak lagi komoditas yang masih bisa dikembangkan karena negara kita adalah negara tropis. Banyak tumbuhan berbagai macam jenis yang bisa tumbuh karena negara kita adalah negara tropis. Ada juga fun fact Indonesia sebagai negara tropis atau agraris. Yang pertama, Indonesia memiliki 11% wilayah tropis dari 27% zona tropis di dunia. Nah, hampir setengahnya ya, itu hampir setengahnya zona tropis di dunia. Indonesia memiliki 11%, harus bangga dong, jelas. Kemudian yang kedua, ada Indonesia disebut sebagai negara agraris tropis terbesar di dunia setelah Brazil. Bayangin, negara Brazil yang sebesar itu juga masih dikalahkan oleh negara Indonesia dengan negara agraris dengan sebagai negara agraris tropis terbesar di dunia. Yeay. Oke, mungkin cukup sekian informasi yang bisa Kak Mala sampaikan mengenai negara tropis dan negara agraris dan juga negara maritim. Untuk lebih lanjutnya mungkin kita akan ketemu di pertemuan yang lain. Jadi tetap tonton terus